Apakah peristiwa 2013 turut banyak mempengaruhi proses kreatif lo sebagai musisi? Oh iyalah, sangat. Lu kan sempet itu kan bold banget ya, kayak gue pengen menyelamatkan musik rock gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sama Dul gitu, kayak lo punya statement yang kuat soal musik rock, tapi dalam perjalanannya justru sebenarnya lo masih nggak rock banget juga gitu dalam karir lo gitu. Gue rasa Qadr 1000 Bulan tuh album rock terbaik musisi kelahiran 2000 kayaknya. 2000 ya, Gen Z lah. Apa sebenarnya pengalaman yang akhirnya membuat lu merasa kayak wah ini dark banget nih, ada sisi dari gelap dari gue yang Waduh, kalau gue keluarnya lewat musik gitu. Cerita yang sekiranya mungkin menurut lu merepresentasikan lah. banyak banget bang gitu. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sinduscoop. Hari ini gue telah kedatangan tamu Dul Jailani. Halo Dul. Halo. Apa kabar Sindu? Baik. Sehat ya? Sehat, cuma lagi agak pintitan. Oh gitu, waduh, abis ngintip atau gimana Dul? Ngintip ya. Bercanda ya. Kenapa? Ngintip hati. Oh. Hati, kan? Ini serangga atau? Nggak tahu, tiba-tiba bangun, kenapa nih bintitan biasa. Lu kebanyakan di studio kali ya mungkin ya, maksudnya asap atau apa gitu nggak? Iya, habis ngintip hati kali. Oke. Apa nih ya yang dia rasa nih ya? Ini menarik loh, gue selalu suka kalau lo statement lo gitu ya, gue liat di interview di media gitu ya, lo di antara tiga bersaudara lebih filosofis kayaknya dulu ya. Filosofis enggak juga sih, semuanya mungkin sama gitu, cuma gue lebih ekspresif kali ya gitu. Oke. El ekspresif juga ya kayaknya ya secara. Iya, tapi mungkin dia mediumnya lewat lawakan kali ya, ya kan. Kalau Al mungkin lewat kakak Al lewat acting, kalau aku ya lewat musik gitu. Dari tiga itu lo merasa paling musikal nggak? Oh enggak, semuanya musikal, tapi yang masih dan insya Allah terus-terusan konsisten di musik dengan segala dunianya aku. Kenapa? Kenapa lo nggak melihat kakak lo akan konsisten di musik? Gua bukan bilang nggak konsisten gitu, cuma kalau mereka tuh banyak bidang yang selain musik gitu. Oh, sedangkan lo hanya di. Sedangkan gue mungkin minim bakat kali ya. Maksudnya? Gue nyobain ngelawak gitu, pernah gitu. Nyobain ngelawak, terus garing gue. Maksudnya? Nggak bisa gue ngelawak gitu. Terus gue nyobain film, kemarin terakhir film itu pun gue juga mau karena alhamdulillah dapat kesempatan ada soundtrack gitu. Oh, sekalian. Tapi bisa kan acting atau nggak? Bisa dikit. Tapi lo nggak fun atau? Fun. Okay. Ada funnya ternyata. Ya sama-sama kesenian ya. Sama-sama kesenian. Ada funnya juga sih. Jadi main musik sambil acting gitu, fun sih. Nah, ini gue jadi inget ya, sebenarnya 5 tahun lalu mungkin ya, atau pokoknya sebelum pandemi deh itu, kakak lu tuh sempat kesini. Oh iya? Di Metro TV deh kalau nggak salah ya. Yang mana? Al. Oh iya. Terus iseng gue tanya gitu kayak, lu suka Queen gitu kan? Ya semua orang tahu kayaknya keluarga lu tuh Queen banget gitu ya, hasil dogma dari bokap gitu ya. Dan gue tanya gitu, kenapa nggak dengerin Beatles? Karena Beatles menurut gue ya salah satu tonggak yang penting juga gitu kan. Iya kata ayah, Beatles tuh lagu anak-anak gitu. itu digaungkan di rumah apa gimana tuh dulu? Lu juga mengalami itu? Ya, kalau bokap kan menganggap ini ya, Queen itu musik yang paling sempurna. Ada benernya, ada benernya. Kalau dengerin Queen album pertama kedua tuh, gua tuh, ini gila banget nih si Freddie masih apa ya, proses mereka dalam bermusik tuh masih kelihatan prosesnya, tapi juga udah kelihatan cikal bakalnya sampai ke Night at the Opera gitu. Tapi kalau gue pribadi nggak tahu kenapa lebih ke Beatles. Oh, lo lebih suka Beatles? Lebih suka Beatles, nggak tahu kenapa. John. Album apa? Apa aja bang? White Album atau White Album, Sgt. Pepper? Sgt. Pepper, Magical suka. Oke. Magical Mystery Tour. Yang 65 ke atas sih kalau disuruh pilih. Oh, yang atau setelah karena Brian Epstein. Karena lu itu tadi lu punya ketertarikan yang tinggi sama spiritual karena Beatles kan juga sebenarnya punya arah ke sana ya. Maksudnya apalagi album-album yang terakhirnya gitu ya. Waktu mereka ke India ya. Yes, si George ya. Mereka berempat sih. Berempat ya. Mereka berempat itu
Nggak tahu ya, Beatles tuh lebih kalau aku lihatnya John sih Om. Oh oke. Aku lebih Aduh jangan John. Om dong, gila lu, gue dipanggil Om cuy. Panggil apa Om? Kak. Ya bebas sih. Bang ya. Sindu aja nggak apa-apa, Du. Gak enak lah kan. Enggak lah, gila men. Enggak. Di musik kan kita nggak ada. Oh lu percaya yang nggak ada senior junior? Ya gue sih gue nggak melihat orang dari, misalnya gue menghormati yang lebih tua ya, tapi maksudnya nggak melihat dari ini sih. Ya gimana tadi lu lebih suka John sih, kalau gue tuh lebih suka John, terutama liriknya ya, lebih apa ya, lebih jujur, lebih, bukan berarti gue nggak suka Paul ya, Paul kan juga melodius. Kalau ngomongin musik yang harmonis, melodius, jualan itu ya Paul McCartney. Tapi kalau tentang sosok tuh John sih nggak tahu kenapa dia lebih ekspresif, lebih jujur gitu. Ada judgement dari bokap nggak pas lo suka Beatles gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Justru yang ngajarin Beatles itu bokap juga gitu. Oh, oke. Dulu sebelum tidur tuh biasa di setel tuh lagu-lagunya Michelle. Banyak tahu dari bokap memang Beatles gitu. Queen juga Who Wants to Live Forever tuh. Ada tuh videonya gue lagi TK gitu, lagi bengong galaunya pakai lagu Who Wants to Live Forever. Queen gila juga gitu. Ya Queen penyempurnaan lah, tapi kalau aku pribadi lebih suka. Kalau lo lagi galau sekarang dengerinnya apa? Sekarang Radiohead. Radiohead. Oh, gelap Radiohead. ya. Let Down. Album yang The Bands. Oke. Di komputer. Sekarang yang Moonshape. Iya Moonshape juga. Itu dark banget sih. Tapi kalau Radiohead gue terakhir ngikutin tuh sampai album Kid A. Oh, yang cukup lama lah ya. Iya. Yang ke atasnya tuh In Rainbow juga ngikutin, cuma abis itu berat banget. Oke. Dul, lu tahu kan sebenarnya belakangan lu sempat viral yang soal mana? Statement membangkitkan kembali musik rock. Itu menarik sih. Maksudnya gue tidak menghakimi ya Dul ya. Maksudnya gue melihat, justru gue melihat lu sebagai seorang yang jujur ya, maksudnya apa yang ada di kepala lo ungkapkan, dan itu sah-sah aja menurut gue ya gitu. Tidak ada yang salah dengan itu, karena bahkan Komunal pun juga menyelamatkan musik rock gitu ya. Dia dia menggunakan idiom itu ya gitu ya. Dan ya gue rasa nggak ada masalah juga kalau orang berpikir itu. Nah, sebenarnya ada yang bilang ini tuh Sidul dalam konteks apa sih sebenarnya gitu menjelaskan statement itu gitu. Ya waktu itu IGS gue tahun 2021 Bang. Iya itu gue telat kan, saya kayak viralnya belakangan. Iya itu guys, gue tahun 2021 ya, waktu itu gue lagi resah aja gitu. Kenapa ya yang muncul ke permukaan tuh template semua gitu. Apa gue kurang gaul juga, gue nggak tahu gitu. Cuma pada saat itu yang gue rasakan 2021 ya, lagu sama semua gitu, aransemen sama semua gitu, yang ke permukaan mainstream gitu. Akhirnya ya gue secara nggak langsung nulis itu aja gitu. Itu juga sebelum gue bikin album Kodir Bang. Oke. Sebelum gue bikin album Kodir yang 1000 bulan, kalau kalian tahu. Itu 2022 kalau nggak salah ya? 2022 ya. Jadi waktu itu gue lagi dilema tuh, gue mau bikin album pop apa rock gitu. Walaupun sebenarnya gue nggak suka mengkotak-kotakan musik ya. Cuma waktu itu gue lagi pop apa rock ya. Rock aja deh gitu. Akhirnya ya itu sebenarnya cuma keresahan doang pada waktu itu yang akhirnya melahirkan album Kodir 1000 bulan. Ini kalau Ana boleh ngomong lagi ya. Gak apa-apa dong. Gue rasa Kodir 1000 bulan tuh album rock terbaik musisi kelahiran 2000 kayaknya. Mungkin kalau aku belum dengar lagi ya, 2000 ya, Gen Z lah. Mungkin banyak juga yang keren, tapi aku pribadi merasa itu paling keren gitu. Tapi kalau ada yang lebih keren juga nggak apa-apa gitu. Pada era coba dengerin deh Kodir 1000 bulan. Coba ya teman-teman, nanti track 9 Sakral. Oke, dan boleh komentar ya di bawah ya gimana pendapat kalian tentang statement. Itu gabungan antara psychedelic, ada gambusnya, ada stringsnya, banyak unsur gue masukin di situ gitu. Cuma sayangnya lagi belum jalan nih band, lagi apa ya, lagi rombak lagi
mau maju lagi. Itu menarik sih. Lu kan sempet itu kan bold banget ya, kayak gue pengen menyelamatkan musik rock gitu. Yeah. Nah tapi setelah Kodir itu lu banyak rilis, saya ya macam-macam lah. Ada yang kemarin cukup terdengar agak sedikit alternatif gitu ya. Ada bau-bau Smashing Pumpkins dan segala macam. Terus yang terakhir malah justru cover lagu pop banget. Yang mana tuh? Tapi bukan aku. Oh iya. Iya, maksud gue kayak apa yang sebenarnya terjadi sama Dul gitu, kayak lo punya statement yang kuat soal musik rock, tapi dalam perjalanannya justru sebenarnya lo masih nggak rock banget juga gitu dalam karir lo gitu. Kalau yang tapi bukan aku tuh gue cuma proyekan. Oke. Gitu maksudnya gue nggak menganggap itu sebagai portofolio gue gitu. Oke. Jadi gue ditawarin, oke gue mau nyanyiin gitu. Kalau sekarang gue udah di fase ini sih bang, gue udah nggak mau lagi ngontak-kontakin genre gitu. Oke. Mungkin 2021 itu pas gue lihat gue pada masa itu, set nih bocah tinggal juga gitu ya. Lu bisa bilang berarti statement lo 2021 tuh nggak relevan untuk Dul hari ini? Akhirnya enggak karena gue sekarang lagi belajar bahkan untuk menerima semua musik gitu. Iya, bahkan lo sama debu segala macam gitu iya, ini gitu. ya kayak. Ya dulu terakhir rilis single Tak Mau Gila itu nggak tahu tuh bukan rock juga tuh, gue bilang pop sih, cuma aransemennya rock gitu. Terakhir Tipu Muslihat juga itu pop, aransemennya rock gitu. Rock juga artinya definisinya luas kan gitu. Gue sekarang lagi di fase nggak mau mengkotak-kotakan apa ya genre lagi gitu, karena gue rasa ketika lu menolak satu genre musik, maka musik lain akan menolak lu gitu. Oke. Jadi gue sekarang lagi di fase belajar menerima semua musik gitu. Jadi gue juga bingung kadang. Kalau gue ngobrol sama teman-teman gitu, ada yang bilang musik lu belang dulu gitu, musik lu belang gitu. Kadang lu nge-rock, kadang lu nge-pop gitu. Gue juga sharing ke produser gitu. Justru itu kelebihan lu gitu. Lu bisa semua genre gitu. Ya akhirnya sekarang berada di fase sekarang nih. Ya tunggu aja abis ini apa rilisannya gitu. Oke. Ya. Tapi lu masih secara jiwa gitu ya, maksudnya itu nggak bisa dipungkiri juga gitu. Maksudnya rock itu masih ada di DNA lo nggak, atau ya itu tadi maksudnya lo mungkin sekarang lebih ke alternatif senangnya atau lebih ke psychedelic secara karakter identitas lo sendiri gitu. Kalau identitas gue berangkat dari grunge bang. Kalau untuk backdoor dulu ya. Iya backdoor. Kalau untuk menikmati konteks menikmati emang rock sebenarnya sukanya. Bahkan nggak rock doang, psychedelic gitu-gitu suka gitu. Tapi untuk konteks bermusik gue sekarang lagi di fase explore malah gitu. Kayak kemarin tuh gue habis ngejam sama Andi Iwan kalau tahu, main jazz gitu. Oh gini ya main jazz ya gitu. Dan ternyata asik juga gitu. Sama Mustafa Debu gitu main gambus. Gue lagi di fase explore sih gitu. Mungkin gue lagi di fase mencari identitas kali ya. Itu gitu. Jadi gue belum bisa bilang dulu ini, gue belum bisa bilang karena gue lagi di fase mencari identitas gitu. Kenapa baru sekarang dulu? Maksud gue lu sekarang 25 gitu. Itu harusnya selesai di kayak bokap gitu di umur 19 udah dengan jelas gitu ya warna musiknya gitu ya. Ya gue enggak membandingkan ya, tapi maksudnya umur 25 tuh biasanya musisi udah, lo kalau lihat album Adele gitu ya, warnanya udah jelas banget tuh gitu kan. Dia akan di pop yang ballad gitu segala macam. Nah, ini kan akan menjadi sangat-sangat tidak terarah gitu ya secara musikalnya gitu. Nah, kenapa baru sekarang lo? Ya waktu orang beda-beda kali bang. Oke. Waktu orang beda-beda juga gitu. Cuma emang baru sekarang ini benar-benar serius bermusik kali ya. Serius dalam artian lebih mendalami lagi, lebih eksplor lagi, lebih dengerin lagi, nambahin wawasan. Kalau kemarin mungkin kesannya agak main-main kali ya. Kesannya aku main-main musik aja happy-happy. Kalau sekarang ini emang udah jadi tanggung jawab gitu, udah jadi jalan hidup gitu. Jadi wah gue harus serius nih
telat kali ya. Ada guru yang lo selalu konsultasikan untuk perjalanan musik lo? Ada. Siapa? Ada. Rahasia lah. Kenapa? Ini kan sebagai sebuah penghormatan ya, maksudnya. Apakah bokap gitu atau? Ya bokap termasuk. Atau rahasia. Okay. Rahasia. Atau yang lu look up banget karirnya, termasuk kiprahnya gitu? Gak ada sih sekarang, nggak ada. Yang Indonesia gitu, yang Indonesia nggak ada. Belum, zaman sekarang gue belum menemu lagi sosok yang wah ini gue banget nih, belum nemu. Oke. Ya mungkin gue lagi nyari ke dalam diri dulu kali ya. Oke. Gitu. Belum ada sih. Kalau untuk sharing biasanya sekarang ke siapa? Ke produser kah atau ke? Sharing ya banyak gitu. Kalau rock-rockan ya ke Bang Pai gitu. Kalau mau yang banyak bang. Yang intens gitu maksud gue, yang emang lo cukup hampir setiap minggu ketemu atau setiap daily teks gitu. Kalau sekarang lagi sama Pai ya. Oke. Iya. Rock-rockan kalau dia kan rock total banget kan. Tapi juga gue salutnya dia juga di sisi komersialnya bagus. Jalan gitu. Ya. Mungkin dulu gue terlalu idealis kali ya. Mungkin ya. Gak tau, menurut lu gimana? Terlalu idealis bagus gak? Nggak masalah sih. Maksud gue pada akhirnya kan kalau gue melihat gini loh, tidak ada yang salah dengan lo menjadi idealis dan merasa bahwa musik lo tidak jualan dan segala macam ya. Karena pada akhirnya kan musik itu enak dan tidak enak gitu kan. Iya. Maksudnya kayak gue yakin kayak banyak banget musisi-musisi besar dunia gitu ya berangkat dari gue nggak memikirkan itu dulu, tapi pada kenyataannya musiknya disukain, meledak dan ya pada akhirnya uang nggak mengikuti gitu ya. Cuman itu kan terlalu teoritis banget ya, gue nggak tahu gimana lo ngejalaninnya juga gitu ya. Tapi yang jelas gue sangat menghargai kiprah lo juga gitu sebagai musisi, dan gue ngelihat lo sebenarnya punya kedalaman rasa yang oke gitu, kayak lo menggali. Nah ini yang jadi pertanyaan gue juga gitu. Dalam beberapa image atau kayak komunikasi lo ke publik gitu ya, kayak gue kayak ngelihat Dul itu tuh sosok yang penuh luka gitu, entah soal percintaan atau apa ya kan, itu kan yang tertuang lewat lagu-lagu lo gitu ya, lewat gimana lo kadang mempersonalisasikan diri lo gitu ya, personal lo gitu ya di umum gitu. Kayak kadang tuh gue penasaran gitu, kayak emang segelap apa sih Dul gitu yang pernah terjadi selama, ya apalagi pas banget nih 25 gitu ya, quarter life crisis orang bilang gitu ya. Penentuan, banyak yang bilang penentuan kemana arahnya nih. Apa sebenarnya pengalaman yang akhirnya membuat lu merasa kayak wah ini dark banget nih, ada sisi dari gelap dari gue yang keluarnya lewat musik gitu. Kalau gue bilang atu-atu banyak banget. Gak apa-apa dong, cerita yang sekiranya mungkin menurut lu merepresentasikan lah. Banyak banget bang gitu. Intinya kalau gue nggak penuh luka, gue nggak mungkin mutusin oke gue jadi seniman gitu. Banyak banget emang hidup gue secara orang juga tahu historinya penuh dengan luka gitu kan. Ya mungkin itu yang masih membuat gue stay gitu. Mungkin itu juga membuat gue kadang bingung nih gue kemana arahnya gitu. Tapi akhirnya gue bersyukur di sini, dan akhirnya gue bersyukur oke, gue udah umur 24 mau 25, berarti gue nih harus benar-benar serius nih untuk memunculkan identitas gitu. Semua itu maksud gue nggak ada yang gue sesalin satupun, tapi gue bersyukur semua itu gue laluin. Entah itu membuat gue kehilangan arah, entah itu membuat gue semeraut sampai kemana, tapi gue masih ada di sini dan oke, gue masih mau bikin lagu. Itu gue bersyukur banget gitu. Kalau gue nggak penuh luka ya gue nggak main musik bang gitu. Apa titik terendah itu dulu mungkin bisa diceritakan ya, kayak apalagi ya ini cocokologi gitu ya, kayak kita tahu di grunge itu juga musisi-musisinya ya gelap juga gitu ya, dan itu tertuang juga dalam karya-karya mereka gitu, dan lo bahkan lo udah nge-grunge dari belia banget ya gitu ya, dari umur berapa ya? Backdoor tuh iya lo remaja ya. Iya gitu ya? Dari 14. Iya makanya 14, gitu. Apa yang itu main-main ke nggak tahu tuh, tiba-tiba dulu rame itu juga pada kemana tuh, orang kangen kadang-kadang. Ya itu aja sih bang gitu. Kadang banyak yang nggak bisa diomongin gitu bang.
banyak nggak bisa diomongin, banyak juga rasa yang harus dijaga gitu. Jadi mending di musik aja gitu. Kayak sebenarnya kalau kenapa gue selalu nggak mau ngomongin soal yang lebih dalam gitu, semua masalah gue udah ada di lagu-lagu gue men gitu. Lu dengerin aja Qadir coba gitu, lu dengerin Qadir album itu, semua masalah gue ada di situ tuh. Soal apa tuh misalkan soal kecemasan, soal sosial, soal broken home, soal apa fisik yang abnormal. Karena gue ada pen, itu semua udah gue tuangin di situ gitu maksudnya. Di Qadir album 1000 bulan gitu. Kalau di solo tuh belum gue tuangin. Nah ini gue baru mau nyoba nuangin di solo nih. Oh oke. Iya gitu. Jadi gue lebih baik di lagu aja. Kalau lu mau tahu masalah gue, di lagu aja dengerin gitu. Di Backdoor Sip itu bahkan EP gue yang pertama, kalau kalian denger itu masalah gue juga tuh. Dengerin deh tuh, judulnya satu Buang Aku, Budak Uang, ada lagi Bodo Amat. Ya semua masalah gue udah gue tuangkan di lagu gitu. Jadi ketika banyak orang nanya gimana sih lu dengerin aja lagunya kalau mau tahu masalah gue gitu. Karena semua masalah gue udah di situ gitu. Oke. Dan itu lo merasa jadi ini gak sih, masalah-masalah itu jadi pada akhirnya hal yang bisa lo recall dalam proses kreatif lo gitu, maksudnya justru dan itu jadi kayak sumber yang terus memancar gitu. Justru itu kayak terakhir gue bikin soundtrack tuh buat Perayaan Mati Rasa, buat Perayaan Mati Rasa, judulnya Laut gitu. Lu lihat deh filmnya gimana, lu dengerin tuh lagu Laut gimana, itu semua masalah gue di situ gitu. Jadi gue nggak mau lagi bahas semuanya gitu, karena emang udah gue tuangin semua gitu. Apa yang menyelamatkan lu dari hal-hal itu dulu? Karena itu pasti nggak mudah juga ya, kayak lu mengalami semuanya dalam waktu yang begitu singkat dan di umur yang sangat muda gitu. Yang menyelamatkan gue selain musik, gue nggak mau so alim kali ya. Gak apa-apa. Ini apa yang emang lo rasakan dan lo alami aja. Agama kali bang. Oke. Agama. Kalau mungkin nggak ada agama yang mengatur untuk mengatur untuk, gue nggak suka bahasa mengatur, untuk menganjurkan ya. Okay. Berbaktilah kepada ibu gitu, dan lain-lain gitu. Mungkin gue udah jadi pemberontak banget kali ya gitu, mungkin kali ya. Dan dulu gue juga udah jadi pemberontak gitu, mungkin. Tapi karena ada agama tuh gue merasa di balance gitu. Ya misalkan sholat gitu, gue juga nggak bilang sholat tuh gue keren gitu, orang wajib kok gitu. Mungkin itu yang secara gue nggak sadar tuh menyelamatkan gue gitu. Spirituality gitu ya, itu kali ya. Jadi balancing antara dunia musik, dunia yang semraut ini sama agama atau spirituality itu kali yang menyelamatkan gue kali ya. Secara nggak sadar mungkin gitu. Mungkin itu bang, mungkin. Ini cukup dalam juga jadi. Nggak apa-apa kan ya? Kita ngobrol gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi sorry ya, gue nggak bermaksud ofensif ya dulu ya. Ini gue sebelumnya minta maaf gitu. Santai. Tapi sebagai seniman, lo sebagai seniman dan gue sebagai jurnalis, gue harus bertanya ini gitu. Apakah peristiwa 2013 turut banyak mempengaruhi proses kreatif lo sebagai musisi? Oh iyalah. Sangat. Sampai detik ini. Ini dalam contoh apa dulu nih? Proses trauma yang akhirnya melahirkan luka-luka lewat bentuk lagu mungkin, atau rasa bersalah. Cuma gue tuh lebih suka mengekspresikannya lewat nada bang. Kalau gue tuh, gue pribadi gue lebih suka mengekspresikan lewat nada. Sekali lagi terlalu banyak perasaan yang harus dijaga gitu. Gue lebih suka mengekspresikan melalui nada, melalui pas di panggung. Ya
Kenapa ya? Karena gue rasa kalau misalkan gue ekspresiin terus menerus, gue jadi kayak kebawa peran gitu. Jadi kayak terlalu dalam membedakan gue sebagai manusia dengan gue sebagai seniman dan orang di panggung gitu. Gue juga butuh keseimbangan ini gitu. Kalau misalkan trauma itu gue bawa terus sampai kemana-mana, nggak balance gitu. Di panggung marah-marah gitu kan, teriak-teriak wah. Di kehidupan nyata juga marah-marah gitu. Gue nggak mau gitu. Gue mau semua yang ada di kepala gue, semua keresahan gue, semua trauma, walaupun gue kurang suka bahasanya trauma, luka lah. Semua luka itu cukup di panggung dan musik aja gitu. Gue nggak mau itu kebawa sampai ke meja makan. Dan itu pasti proses yang sangat panjang dan berat ya untuk bisa lo akhirnya mengetahui oke, ini gue tuangkan lewat karya dan gue juga punya kehidupan yang harus gue lanjutin sebagaimana mestinya gitu ya. Iya, jadi kalau kalau gue tuh selalu bilang jangan sampai panggung lo dibawa ke meja makan. Itu gue selalu bilang ke orang-orang gitu, panggung aja gitu. Kayak misalkan teman-teman gitu, lu di panggung lu mau maaf ya, lu mau ngefakin gue silakan gitu. Tapi kalau udah turun panggung, kita semua manusia gitu. Kita manusia, kita punya rasa, saling berbagi, banyak yang lebih penting dipikirin daripada berkesenian belaka gitu. Jadi balance, gue lebih suka gitu. Jadi kalau di panggung ya udah itu gue gitu, marah-marah lah, ya dengan segala ekspresifnya gitu. Tapi ketika turun panggung, kalau bisa udah goodbye gitu, itu di panggung aja, sama ntar aja pas gue rilis gitu. Kalau pas bikin lagu gimana biasanya? Pas bikin lagu justru itu malah lu sendiri biasanya atau misalnya lu masuk studio sendiri atau songwriting sendiri. Oke. Itu gimana prosesnya biasanya dulu, kayak malam hari kah misalkan atau nggak nentu sih bang, nggak nentu. Terakhir itu Tipu Muslihat Dunia, sebaca buku itu malah Tak Mau Gila tuh gue lagi apa ya, lagi duran, tiba-tiba nemu riff deng 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 dong deng 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 dong deng 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 dong. Akhirnya ya udah ngaruh banget sih emang bang. Ya itu sih, sekali lagi gue mau balance aja gitu. Gue nggak mau kehidupan gue nggak mau bilangnya fame and everything, tapi kehidupan kesenian dan panggung itu gue nggak mau sampai kebawa ke meja makan. Itu aja sih. Karena gue nggak, ini gue ya gitu. Banyak orang-orang yang menurut gue buset, dunia panggung dan kesenian dibawa sampai ke meja makan gitu. Gue agak kurang suka sama orang kayak gitu. Walaupun pada akhirnya kita semua manusia dan harus mengaminkan sifat-sifat manusia gitu ya. Tapi kalau gue lebih kayak di panggung aja, seni aja gitu. Lo merasa terlahir sebagai anak Ahmad Dhani dan Maya Estianty dalam konteks kesenian gitu ya, itu sebuah berkah atau kutukan? Berkah juga. Gue nggak mau bilang kutukan. Tantangan juga, tantangan yang lebih berat. Kayak gue ngefan sama dua orang tua gue nih. Gue ngefan berat gitu. Bokap gue dengan segala karyanya, nyokap gue dengan segala karyanya juga. Cuma gue masih berproses kali ya bang ya gitu. Tapi lo ngerasa gak sih kayak, maksudnya gue pengen orang tahu gue Doel Jailani gitu. Jangan lo kait-kaitkan sama, ya walaupun gak bisa ya, tapi secara karya gitu. Kayak pastilah lo, ya kalau gue membayangkan jadi lo capek juga gitu ya. Kayak lo setiap show lo atau setiap lo ketemu orang gitu, ya lo gak bisa lepas dari nama itu ya. Tadi itu berkah juga gitu ya. Kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, dengan dari rahim siapa kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih gitu. Tapi dalam konteks ini kebetulan gitu ya, orang tua lu musisi juga gitu kan. Ya tantangannya emang lebih berat. Tapi gue bersyukur. Gue yang yang di nggak tahu ya, ntar gue GR lagi. Nggak apa-apa. Sometimes gue bersyukur, oke, ini jalan gue gitu. Kayak selalu dibanding-bandingkan, oke, itu takdir gue gitu. Gimana tinggal gue menghadapi pressure dan tantangan itu aja gitu.
ya banyak mas skupnya. Berarti ya gue harus banyak denger lagu, berarti gue harus banyak baca buku, berarti gue harus banyak gaul, banyak nongkrong gitu. Banyak, apalagi zaman sekarang banyak distraksi digital gitu ya. Berarti gue harus mulai membatasi main medsos gitu. Gue mesti ngulik dalamin banyak lagu. Tantangannya emang lebih berat gitu. Cuma gue merasa, gue jujur gue masih berproses gitu. Gue masih berproses dan gue lagi, insya Allah lagi bikin album juga. Coba kita lihat nanti ya. Habis ini single baru album, coba kita lihat albumnya ntar kayak gimana. Kayak gimana? Dan ini bukan Qadir ya? Solo. Apa yang membedakan berarti sama yang Qadir? Kalau Qadir ya itu bang, nggak mikir komersial sama sekali. Oh, ya, oke. Itu nggak mikir, emang itu benar sisi ini aja ya. Secara lirik, secara semuanya itu nggak mikir gitu emang. Nggak, tapi sorry ya, kalau kita ngomong ya dalam konteks hari ini tuh kan komersial dan tidak komersial itu sebenarnya batasnya bisa bias juga gitu ya, bisa. Nah, apa yang di kepala lo itu? Maksudnya kayak ini komersial, ini enggak? Apakah dari lirik yang family friendly gitu atau seperti apa gitu? Mungkin kalau di Solo nggak bakal ada yang berat-berat kayak Qadir yang track 9 secara topik tuh. Ya? Nggak, secara apapun itulah. Kalau Qadir lu dengerin ya sakral dengerin itu track ke-9 di album 1000 Bulan tuh ada psychedelicnya, ada easternnya. Berat banget gitu, maksudnya yang segmented kali ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa nikmatin gitu. Kalau di Solo gue lagi belajar juga meriset orang-orang lagi suka apa sih gitu, kenapa orang suka ini gitu. Oh, mereka suka ini karena ini gitu. Kalau di Solo gue harus ada itunya bang gitu. Jadi emang gue ini lagi di fase belajar seimbang lah antara idealis dan ya apapun itu bahasanya, tapi industri mungkin kali ya, market kali ya gitu. Jadi ya gue lagi di fase itu sekarang gitu. Tapi lu melihat apa yang dikonsumsi, kalau tadi kita ngomongin industri gitu ya, apa yang dikonsumsi oleh publik hari ini di Indonesia, musik-musik Indonesia itu sudah cukup, lu lihatnya sudah cukup puas gitu, atau menurut lu kayak ya oke, gua akan sebut nama aja gitu ya, misalnya untuk bisa mungkin yang nonton bisa dapat gambarannya gitu. Misalkan kalau sekarang yang paling besar gitu ya, band secara streams di luar band-band yang sudah established dari 2000-an awal, sekarang Fish misalkan. Atau secara tema yang eksplorasi ke dalam dirinya lumayan dalam, Hindia gitu misalkan. Nah, sama aja dong. orangnya sama, tapi projectnya beda, kayak Qadir sama Solo mungkin ya. Gua jujur gue puas banget. Alhamdulillah band-band seperti mereka bisa masuk ke permukaan tuh gue puas banget gitu. Gini bang, kalau misalkan bokap gue Gus sebenarnya pengen banget dalam hati itu ngeritik pemerintah. Sebenarnya gue pengen banget gitu. Kenapa tuh nggak dilakuin? Bokap gue anggota dewan bang. Tapi kan nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah dong. Ya ini akhirnya ya udahlah, gue ntar deh, tunggu matang mainnya ya. Oh gitu. Jadi tapi nggak gini kan, kayak ini lagi bikin lirik kritik terus kayak approvalnya ke bokap. Wah, kagak. Aman nggak nih gitu kan? Nggak kan? Kagak lah. Tapi itu ada kemarahan itu di Dul Jaya ada ya? Ada. Ini kayak ada yang belum rilis nih sama Ariana Vanda tuh, lagu untuk para penindas. Gitaris. Iya, blues ya. Itu belum rilis tuh. Cuma gue lagi mikir-mikir kapan momentum yang tepat buat rilis. Nah, justru lu nggak ngerasa itu privilege ya? Kayak lu kritik setajam-tajamnya, tapi lu kan anaknya Ahmad Dhani gitu, anggota dewan. Itu di satu sisi kan ya lu nggak, gue berpikir itu akan lebih menguntungkan sebenarnya buat lu ya gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Nggak juga? Atau gimana menurut lu? Ini gara-gara ngobrol sama lu nih, gue jadi pikiran kayaknya gue rilis deh nih. Gimana? Ya gue rilis deh habis ini. Gue rilis dah abis ini dah. Nggak, karena gini ya teman-teman, ini gue bukan provokator ya, ini tolong ya kalau ada yang sedang menyensor atau mencari-cari gitu ya, nih bener, gue nggak provokasi lu kan dulu, nggak kan? Ntar kalau gue rilis gue karena dia ya. Nggak, lu bayangin deh, kemarahan apa yang ada di anak usia 25 tahun
selain soal cinta, ya pasti soal sosial dong. Sosial. Ya karena ya lo sekarang lo aja tadi bilang kan, lo udah mulai memikirkan ini jadi pekerjaan, mencari uang total di ini ya, lo pasti akan bersinggungan dengan itu gitu. Yang mana itu mau nggak mau ada kaitannya sama pemerintah juga gitu dalam bentuk apapun ya, royalti misalkan gitu aja, sesimpel itu aja. Kita perlu campur tangan pemerintah gitu untuk membuat regulasi gitu. Nah, oke, berarti kita tunggu lagu kritiknya dulu ya. Baru rilis udah abis ini. Tapi nanti responsnya lo kebayang nggak dari bokap gimana kayak? Nggak mikir sih gue. Nggak ya? Gue nggak pernah mikirin. Sometimes kalau kita bikin lagu terus mikirin respons bahaya juga gitu. Oh iya betul. Iya, kecuali respons orang tua. Ya mikirin juga sih kadang kalau gue kritikinnya bokap gimana ya gitu. Tapi kayaknya sekarang gue udah memasuki usia mau 25 gitu, di mana setiap keputusan gue harus bertanggung jawab gitu. Oh bentar lagi 23 Agustus ya? Iya. Oh iya. Mau 25 nih. Selamat ya dulu nih, kayak siapa tahu naiknya kalau setelah tanggal 20. terus. Ya ini ya akhirnya gue harus belajar menjadi pribadi yang setiap keputusan gue bertanggung jawab gitu pada akhirnya. Di musik pun, di lirik pun, di video klip pun, dimanapun gitu. Ya akhirnya kalau gue lihat sih gue masih berproses bang. Gue akuin gue masih berproses gitu. Dan ini gara-gara ngobrol malu gue jadi kayak trigger lagi nih, gue rilis deh kayaknya nih lagu-lagu gue yang kritik-kritik gitu. Oh udah jadi atau masih demo? Udah jadi. Ada draftnya. Ya kita tunggu aja ya. Iya. Nah, gue kadang banget ya. Podcastnya Mas Rus ya. Iya. Nah, kadang gue berpikir ya dulu ya dengan privilege yang lo punya gitu, kenapa lo nggak mewujudkan segala yang bisa lo lakukan sebagai BM lo sebagai musisi juga gitu. Maksudnya gue rasa lo bisa dapat unlimited support untuk finansial mungkin gitu, untuk lo rekaman di mana, memilih produser siapa, atau lo ya tembak aja gitu siapa yang wishlist lo gitu. Itu akan sangat-sangat membantu. Nah ini yang gue sebenarnya cukup respect dengan lo ya. Kalau lo bilang privilege itu di support finansial, enggak main, gue jalan sendiri gitu. Sama sekali? Sama, gue jalan sendiri. Buat rekaman, buat segala macam, sewa studio? Kagak. Gue eksekutif produser semua sendiri. Oke. Biaya produksi? Sendiri semua. Nyokap sendiri. Atau bokap gitu nggak yang kayak lu pakai studio gue deh paling tidak seperti itu ya, atau misalkan tim gue yang bisa lu berdayakan juga misalkan tawaran-tawaran seperti itu. Paling memfasilitasi di rumah gitu ya. Itu tapi ya pada akhirnya gue bayar semua sendiri gitu. Oke. Eksekutif produser juga gitu, musik produser juga gitu. Berarti kalau gue bilang bahwa seorang Dul Jailani juga merasakan susahnya jadi musisi, relate lah. Secara finansial dan mungkin banget. Panggungan segala macam. Relate banget. Cuma kan banyak nggak tahu aja gitu kan. Relate banget gitu. Karena ya semuanya ya gue lakuin at the moment semuanya dari gue mulai solo karir tuh tahun 2017. Itu gue mulai rilis single Kamu dan Aku, terus Cakrawala, terus album Kodir. Semuanya tuh gue yang biayain sendiri gitu. Ibaratnya gue pernah sampai ngutang nggak dulu? Gue pernah sampai kalau ngutang ke KL pernah apa tuh? Lu ngomongnya gimana? Minjem dong 3 juta nih kurang buat bikin video klip. Ya, baik tapi gitu. Langsung kasih. Baik dia, tapi gue juga langsung balikin gitu, kayak cabut. Kenapa gak KL? Hah? Kenapa gak KL? Waktu itu kepikirannya KL, gak tahu kenapa. Lu lebih deket secara personal? Deket dua-duanya gitu, cuma waktu itu kepikiran L aja gitu. Jadi gue dari 2017 sampai sekarang tuh ibaratnya apa ya, kalau gue boleh curhat gitu. Ya gue tahu lah maksudnya takdir orang beda-beda, ujiannya beda-beda gitu, cara mereka mencari finansial beda-beda gitu. Tapi semua itu gue lakuin semuanya buat gue bermusik gitu. Kadang gue ngelakuin hal yang nggak gue sukain. Ya semua orang juga pasti kayak gitu. Tapi pekerjaan yang bukan lo banget gitu misalkan ya. Bukan gue banget sebenarnya gitu ya. Itu harus gue lakuin bang supaya gue bisa rilis gitu. Itu aja gitu. Itu memang dari tahun 2017 seperti itu gitu. Kalau ada investor yang mau invest boleh ya, kontak ya. Itu lewat Medcom tapi ya. Iya, jadi apa ya? Ya kalau gue sih lihat gue masih berproses dan
Ya semua dari. Sepahit apa sih? Ini gue nanya gini, gue bold soal ini karena gini Dul, pasti yang nonton yakin banget gue itu kan di kepalanya punya justifikasi tentang elu pasti kan. Dia mah enak, anaknya ini bla 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 kayak gitu pastilah. Kita nggak bisa salahin juga isi kepala orang gitu ya. Nah di sini lo bisa cerita dong kayak emang segimananya sih gitu kayak gue sempet search juga gitu kayak lo sempet cerita ATM lo 0 gitu ya. itu bener ya? Bener lah, itu bener. Tapi lo nggak punya yang lain kan, rekening yang lainnya. Kalau 500 juta yang 1 0 kan sama aja gitu. Enggak. 0 beneran. 0 beneran waktu itu lagi di bandara Surabaya. Gua mau beli rawon makanan di bandara. Lupa gua beli apa. Anjir, nggak ada duit, ya udah dah. Gua tunggu gitu. Ya maksudnya biarin lah orang mau ngomong apa gitu, tapi yang tahu hidup gua kan gua gitu. Dan sebenarnya gua nggak nyalain kedua orang tua juga gitu, karena dari awal gua juga emang pinginnya mandiri gitu. Ini keputusan lo sendiri ya? Aku pengen belajar mandiri gitu, dan tapi gue happy gitu, maksudnya gue belajar mandiri, buat jadi tahu sistemnya banyak gitu, dari produksian, dari di lapangan gimana, menghadapi orang-orang gimana gitu. Walaupun kayak gini deh, dulu kan gue biasanya apa-apa disediain tuh, dulu sebelum gue bersolokar gitu, disediain. Tiba-tiba sekarang gue kayak plak gitu, ngurusin semua sendiri gitu. Itu challenging juga bang ternyata, tapi gue happy gitu. Gue happy aja gitu, nggak tahu kenapa gue happy mempelajari semua ini gitu. Nggak tahu kenapa gue happy gitu. Jadi gue nggak menyalahkan orang tua gitu, karena gue bertanggung jawab bukan luka juga, apa ya bahasanya ya, jalan penuh duri ini gue hadapin karena keputusan gue gitu. Jadi gue nggak nyalain orang tua, gue yang harus bertanggung jawab sama hidup gue sendiri. Itu sih bang gitu. Seberapa besar dukungan pacar lo gitu ya, karena lo mention itu juga di karir lo kan, kayak gue menyelamatkan musik bla bla, dan lo dropping name Tisa gitu ya. Nah soal konteks karir lo gitu ya, seberapa pengaruh gitu sosok support pasangan? Dia support banget ya, dia selalu ada kalau gue lagi malam-malam rekaman gitu. Dia selalu ada tuh di situ tuh, dia dampingin gitu, support banget. Dan kalau sekarang berarti kalau lo bikin lagu temanya cinta gitu ya, ada yang lo bayangkan selain Tisa mungkin? Maksud gue kayak sumber-sumber inspirasi lain gitu soal keindahan. Kalau gelap tadi lo cerita udah cukup banyak lah itu ya gitu ya, udah dari soal buku kali ya. Buku. Lo suka baca buku apa dulu? Gue terakhir baca Santiago tuh. Si Sang Alkemis. Paulo Coelho ya? Paulo Coelho itu yang lagi gue baca terus gue banget ya gitu. Yang Alkemisnya atau yang Santiago? Alkemis. Gue lebih suka yang di tepi Sungai Pledra itu. Bukunya dia juga. Alkemis bagus banget sih memang untuk motivasi ya. Ya itu pedoman gue sekarang tuh. Si Santiago itu tuh. Kayak yang mau rilis nih judulnya Sebenarnya Selamanya gitu. Itu lirik-liriknya ada beberapa yang terinspirasi dari buku gitu. Gitu sih. Gitu. Pemilihan buku lo cukup spiritual juga ya. Siapa yang rekomendasiin? Gak tau, gue kadang kalau di Gramet gitu juga bagus gitu. Dan ini lo cukup emang spiritual ya itu ya? Spiritual ya? Ya karena si Paulo Coelho kan basicnya sebenarnya sempat pendidikan imam juga kan. Dia orang Brazil kan. Jadi memang banyak tema-tema yang diangkat tuh cukup spiritual, bukan cukup, bahkan sangat-sangat spiritual gitu. Iya, film tuh banget, film kayak Titanic tuh. Itu gue pernah tuh bikin lagu abis nonton film itu. Titanic. Apa judulnya? Terus judulnya di solo gue yang Ingin Kau Tahu kali ya. Habis nonton Titanic, Ingin Kau Tahu tuh salah satu faktornya. Udah sih paling itu aja gitu. Dari karya-karya bokap menginspirasi juga? Sangat ya, gimana nggak menginspirasi bang, dari kecil gua suguhin musik-musik bokap apa tapi akhirnya gue juga harus belajar membuka diri kan gitu. Banyak band-band keren zaman sekarang itu gue lihat. Wah, ada lagu Dewa yang lo anggap jelek gak?
Oh, nggak ada. Tapi kalau Dewa tuh menurut gua apa ya? Oke, bagus gitu. Cuma kalau yang bikin gua sampai gini ya ke bokap gua tuh Ahmad Ben. Oh ya, Ahmad Ben. Ideologi sikap otak ya. Itu gua kadang kalau mau ketemu tuh apa ya? Bisa. Ya, gue semalam sempat ngobrol bahas itu juga sama bokap lo gitu ya. Gue merasa spiritnya sebenarnya punk banget album itu ya. Sangat. Nah itu tadi kan menarik sebenarnya, kayak kalau ketika lo punya lagu-lagu perlawanan sebenarnya itu juga pernah dilakukan orang tua lo, dan ya itu bagian dari masa muda yang ya harus nggak sih gitu kayaknya. Iya. Gue coba kali abis ini. Gue coba dah abis ini dah. Lu dengerin terus itu Ahmad Ben? Dengerin banget. Justru gue lama bokap tuh malah ngefans di Ahmad Ben gue. Oh gitu. Malah Dewanya nggak Dewa ngefans, cuma kalau yang bikin sampai set itu Ahmad Ben. Dan pemilihan personilnya juga gawat ya bokap. Dari segi lirik, dari segi semuanya kayak perfect gitu ya. Ahmad Ben tuh kadang kalau gue mau ketemu bokap tuh kayak siap gitu. Iya gitu ya. Kalau nyokap? Kalau nyokap TTM tuh menurut gue bagus gitu ya. Oh iya. Gue pingin bikin lagu kayak gitu, cuma belum bisa gitu. Yang itu core manja core ya. Kalau sekarang kan orang suka bilang lagu-lagu yang centil core, sorry ya. Centil core. Iya, ada TTM tuh ya, cikal bakal juga ya. Serpihan Sesal. Iya. Serpihan Sesal tuh gue juga suka banget tuh. Aku baik-baik saja banyak banget gitu. Kalau band lain yang lo dengerin sekarang siapa? Banyak sih bang. Yang lo kayak anjir nih keren nih musikalitasnya atau Iya. Siapa? Gue sekarang lagi dengerin kalau band spesifik jarang gue biasanya kalau di YouTube tuh ada greatest hits tahun 70 gue dengerin. Karena gue nemu kayak banyak sih, Kayak gue temuin 70, sorry, maksudnya lu sekarang pun masih dengerinnya itu apa lagu-lagu lama? Masih lama. Yang sekarang? Yang sekarang Billie Eilish asik tuh. Oke, enak. Billie Eilish itu kakaknya kan produsernya. Phineas. Iya, kakaknya tuh gila juga. Maksudnya gue kagum dengan produksiannya dia yang menurut gue kok vokalnya kayak di kamar gitu ya. Iya. Apa jangan-jangan emang kayak di kamar, gue nggak tahu tuh, belum ngulik tuh. Cuma kalau Indo siapa ya? Band rock deh, kayak tadi lu 2021 punya statement itu, terus kayak lu waktu itu kayak look up-nya band rock Indonesia tuh harusnya seperti apa sih gitu. Gak, sebenarnya kalau gue tuh ngetit itu keresahan gue sebelum bikin album Qadir bang. Oh malah sebelumnya ya? Sebelum. Ya harusnya kayak Qadir berarti. Oke, itu jawaban yang bagus. Gue selalu suka musisi yang percaya diri sama karyanya. Artinya harusnya kayak gitu. Oke. Nggak, bercanda juga. Kalau sekarang di Indo, Indo generasi sekarang siapa yang gue suka? Pamungkas bagus. Oke, satu band sama lo ya di Crankers ya. Crankers bagus ya, Crankers. Crankers bagus lah. Crankers bagus. Band siapa lagi sekarang ya? Fish bagus. Fish bagus. Perunggu bagus. Yang penulisan lagunya lo kagumin? Sekarang ya? Sekarang Sal Priadi kali ya? Sal Priadi. Ya, salah satu penulis. Iya, Nadine Amiza tuh gue suka tuh. Oke. Tapi lo sempet kayak terpapar kayak misalkan kelompok penerbang roket. Oh, KPR Sigmund misalkan KPR, gitu ya, ada stoner dikit gitu ya. KPR tuh gila juga tuh. KPR tuh asik banget. KPR gue ketemu sama Bang Vicky. Sempet tuh gaul-gaul. Drummernya ya. Lucu juga orangnya gitu. KPR banyak banget sih bang zaman sekarang. KPR siapa lagi gue sering lupa mention. Bang Jimmy Multazam. Oh ya, itu Jimmy. Itu gue salut banget sama penulisannya. Itu siapa lagi ya? Band ya, harus band ya. Bebas aja yang ada di kepala lo dan lo kayak look up aja gitu. Jimmy Multazam sih. Tapi itu termasuk sekarang, dia kan dari dulu. Jimmy sekarang masih aktif di Morfem ya. Iya.
Gue kalau itu Jimmy Multazam sih. Oke. 2 episode sebelum lu Jimmy Multazam di Sindoskop. Siapa? Jimmy Multazam. Oh iya. 2 episode sebelum lu. Kemarin ketemu minta foto gue. Oh iya. Gue mau ngobrol. Gila gitu. Saya kagum lah gue. Jadi ini sih ya nggak hanya di musik ya, seni rupa dan seniman. Visualnya seniman. Iya. Lu gambar juga gak sih nggak ya? Atau gambar kadang-kadang di rumah. Diari doodling. Ya. Diari. Oh diari. Oke. Oke, mungkin dari gue cukup dulu, tapi gue pengen lu juga mungkin say something gitu ya ke penonton mungkin tentang lo yang sekarang gitu dengan musikalitas lo yang hari ini gitu, apa yang bisa lo bagikan ke penonton Sindoskop? Apaan ya? Bingung gue kadang-kadang tuh kalau disuruh ngomong gini. Oke, gue bantu deh. Album solo kapan nih rencana? Kalau satu single dulu baru album habis. Berarti mungkin akhir tahun gitu ya? Target optimisnya sampai pesimisnya tahun depan. Oke. Tipu Muslihat masuk ke dalam album itu? Tipu Muslihat Dunia, karena gue lagi rilis ini Tipu Muslihat Dunia kali ya. Mungkin kalau gue ngomong jangan gampang percaya dah sama postingan di medsos zaman sekarang. Oke, karena itu semua penuh tipu muslihat gitu ya. Lu sempat ngalamin jangan-jangan dulu nggak pernah kena scam kan? Atau kena tipu muslihat pinjol gue bang. Ya, itu aja paling. Oke, terima kasih dulu udah datang ke Sindoskop, udah menyempatkan waktunya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan interview saya dengan Dul Jailani. Jangan lupa tonton interview-interview lainnya di Sindoskop. Saya Sindu Alpito, pamit undur diri. Bye-bye. Bye.